Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Materi kelas 9 semester 2. Baik, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi secara kritis. Baik, Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai Tuhan kekayaan sumber daya alam. Di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke terdapat pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi itu? Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan suatu keunggulan ekonomi yang baik. Apabila keunggulan tersebut dimanfaatkan, dapat memberikan peluang bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada dikelola secara mandiri oleh bangsa kita. Ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia itu antara lain adalah PT Freeport Indonesia, kemudian perusahaan tambang minyak negara, kemudian Batik Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. PT Freeport Indonesia berada di Papua, ya. Di situ ada pertambangan emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Kemudian ada perusahaan tambang minyak negara yang dikelola oleh PT Pertamina. PT Pertamina ini mengelola kilang minyak Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, kemudian kilang Dumai di Riau, kilang Pelaju dan Sungai Gerong, kemudian kilang Cilacap, kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, kilang Kasing, kilang Balongan, kilang Cepu. Kita akan bahas secara lebih rinci. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia ini memberikan kontribusi bagi negara. Yang pertama adalah penyediaan lapangan kerja. Yang kedua adalah penanaman investasi. Yang ketiga adalah pembelian barang dan jasa dalam negeri atau jasa domestik. Kemudian pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara, PTMN, ya. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti bensin atau gasolin, kemudian minyak diesel, kemudian minyak tanah, kerosen, kemudian produk-produk turunannya. Nah, beberapa kilang yang dimiliki Indonesia melalui perusahaan milik negara Pertamina. Yang pertama adalah kilang minyak Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah kilang Dumai atau Sepakeni di Riau yang terintegrasi dengan kilang petrokimia dan produk PTA dan paraksilen. Kemudian yang ketiga adalah kilang minyak, kilang Cilacap di Jawa Tengah, ya, di Pulau Jawa. Satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air kita. Kemudian yang keempat adalah kilang Balikpapan di Kalimantan Timur yang terdiri dari 2 unit dengan produk BBM dan non BBM. Kemudian yang kelima adalah kilang Kasing di Desa Malabani, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasinya berada di sekitar kilang Petro Cina. Dengan pertimbangan menghemat biaya transportasi, mengurangi biaya investasi,
tersedia area yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian yang keenam adalah kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini memiliki nilai strategis karena menjaga kestabilan pasokan BBM di daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya. Dan yang ketujuh adalah kilang Cepu yang berada di Jawa Tengah, menjamin pertahanan ya, dan pengadaan BBM di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah batik Indonesia. Kita tahu bahwa batik adalah salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari kebudayaan adiluhung bangsa kita. Bahkan UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak 2 Oktober 2009. Nah, kita akan lihat dari tekniknya. Batik kita bagi menjadi 3, yaitu batik tulis yang dibuat dengan tangan, ya, memerlukan waktu 2-3 bulan pengerjaan. Yang kedua adalah batik cap yang dibentuk dengan cap, ya, cap seperti stempel yang waktu penyelesaian untuk pekerjaannya hanya 2-3 hari. Kemudian yang ketiga adalah batik lukis, ya, dengan melukis kain putih dengan serat kain alami. Nah, sekarang kita lihat daerah-daerah mana yang menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah Papua. Kita tahu Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga seperti yang dieksplorasi oleh PT Freeport Indonesia. Selain menyimpan cadangan hasil tambang yang besar, Papua juga memiliki potensi kayu sebesar 540 juta kubik yang dapat diolah menjadi bahan produk industri kayu yang bisa bernilai mencapai 500 miliar US dollar, sebuah nilai yang sangat fantastis. Yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa Pulau Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanik dan rangkaian terumbu karang yang tersebar sepanjang lautan. Salah satunya adalah Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara. Nah, potensi Pulau Nusa Tenggara sebagai objek wisata sangat besar, ya, apabila dikelola dengan baik, maka potensi Nusa Tenggara ini menjadi salah satu andalan destinasi wisata selain Bali, ya, yang sudah terlebih dahulu terkenal di mancanegara. Kemudian ada Sulawesi. Sulawesi juga merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak dan gas, serta pertambangan nasional. Selain itu, di Sulawesi ada komoditas utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan, yaitu kakao, bahan baku untuk membuat coklat, ya. Perkebunan kakao ini di Sulawesi merupakan yang terbesar kedua di dunia. Selain itu, Pulau Sulawesi juga menghasilkan beras terbesar ketiga di dunia. Yang keempat adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Sumber daya alam utamanya adalah perkebunan dan pertambangan. Kalimantan adalah pemasok batu bara, kemudian minyak bumi dan gas, serta biji besi terbesar di Indonesia. Dan kelima adalah Jawa dan Bali. Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia karena pusat kegiatan ekonomi di Indonesia masih memusat di Jawa. Jawa memiliki hampir semua faktor produksi seperti sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Jawa juga menjadi sentra industri tekstil di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan Bali merupakan daerah tujuan wisata lokal dan mancanegara. Bali terkenal dengan pantainya yang indah, kemudian kebudayaannya yang unik sehingga menarik banyak wisatawan. Kemudian yang keenam adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera menghasilkan komoditas utama berupa karet dan kelapa sawit Indonesia. Menarik, bukan?
Jadi karet kita digunakan untuk aktivitas keseharian itu berasal dari Pulau Sumatera. Baik, kita lanjutkan pada manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Ya, yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan tumbuh, orang bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika pembangunan ekonomi digerakkan dan didorong secara otomatis dalam berbagai sektor pembangunan, terutama industri, akan mengalami kemajuan yang besar. Nah, juga di sektor industri itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Ya. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi yang pesat untuk kesejahteraan masyarakat akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Dengan adanya atau penciptaan lapangan kerja yang banyak, ya, maka posisi tenaga kerja terserap dengan baik, secara tidak langsung akan mempengaruhi Indonesia untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi secara nasional, ya. Oleh karena itu, peningkatan jumlah industri yang muncul akan mempengaruhi pajak nasional yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Yang ketiga adalah pembangunan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat digunakan untuk memulai kegiatan ekonomi, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga mempercepat proses dan implementasinya. Alasannya adalah perkembangan ekonomi yang pesat dapat terjadi jika kegiatan ekonomi juga tumbuh dengan pesat. Sehingga jika pembangunan ekonomi terjadi, maka kegiatan ekonomi juga akan berkembang pesat dan dapat berjalan lancar. Yang keempat, akan mengakibatkan berkembangnya teknologi. Pembangunan ekonomi yang terus berkembang dan tumbuh, terutama di sektor industri dan sektor-sektor ekonomi lain, akan mendorong terciptanya perkembangan teknologi, ya, dengan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini dapat menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, tentu saja dapat mengurangi jumlah pengangguran karena perkembangan ekonomi yang pesat serta banyaknya sektor industri yang tumbuh, otomatis akan menyerap tenaga kerja dari berbagai posisi. Ini membuat pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia akan berkurang. Sektor industri yang tumbuh dapat membuat pengangguran terserap dan berkurang jumlahnya. Kemudian yang keenam, akan memperbaiki tingkat pendidikan. Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena dengan meningkatnya pendapatan, kesejahteraan masyarakat meningkat, maka akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketujuh adalah kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan ekonomi rakyat bisa ditingkatkan. Itu karena tingkat pendapatan masyarakat juga menjadi meningkat dan mengurangi jumlah orang yang menganggur, sehingga masyarakat bisa makmur dan kehidupan ekonomi yang layak. Kemudian yang kedelapan adalah meningkatkan keahlian. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka pendidikan, kemudian keterampilan juga akan semakin meningkat, sehingga sumber daya manusia secara keseluruhan juga akan dapat meningkat kualitasnya. Yang ke-9 adalah meningkatkan sumber daya pangan dan sumber daya alam, dan yang ke-10 adalah peningkatan investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Baik, kita lanjutkan pada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Apa sih pengaruhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di satu daerah?
Yang pertama adalah meningkatkan arus migrasi penduduk. Yang kedua adalah meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga adalah memunculkan lembaga pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kelima adalah memperluas kesempatan kerja. Baik, kita akan bahas satu persatu. Migrasi penduduk sebagai akibat dari adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Migrasi penduduk adalah mobilitas ya penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk itu ada yang bersifat sementara atau komutasi dan sirkulasi, dan ada yang bersifat permanen atau yang disebut dengan migrasi. Migrasi ini dibedakan menjadi migrasi internal atau dalam satu negara ya, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Kemudian ada yang disebut dengan migrasi internasional, lintas negara. Kemudian yang kedua, peningkatan sarana transportasi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu secara otomatis membutuhkan sarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu akan mendorong baik masyarakat atau pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi untuk menunjang keunggulan pusat-pusat ekonomi tersebut. Sarana transportasinya bisa berupa darat atau sarana transportasi laut, bahkan sarana transportasi udara. Kemudian yang ketiga, kemunculan lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah himpunan norma dalam masyarakat, sedangkan lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, kan banyak toko yang bermunculan, akan banyak warung-warung, akan banyak sarana prasarana kesehatan, akan muncul banyak lembaga sosial maupun ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang keempat adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Munculnya pusat-pusat keunggulan ekonomi akan menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kelima, terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik anak-anak, sampai di sini untuk materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.